Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 dengan materi Kode Etik Profesi Advokat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Pak Andimin. Perkenalkan, nama saya Kellen dengan NPM 2451022. Halo, saya Maria Jelarinata dengan NPM 2451011. Halo, perkenalkan nama saya Devita Citrayu dengan NPM 2451049. Halo, perkenalkan nama saya Maharani Citra Dewi dengan NPM 2451026. Halo, nama saya Jis dengan nomor NPM 2451032. Pradi merupakan himpunan advokat Indonesia yang dimaksud sebagai organisasi yang mewakili komunitas advokat di Indonesia. Dan Pradi ini dibentuk pada tanggal 21 Desember 2004. Pradi ini didirikan bersama Ikatan Advokat Indonesia atau IKAD, yang kedua adalah Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, selanjutnya adalah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, selanjutnya adalah Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, selanjutnya adalah Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, selanjutnya adalah Asosiasi Konselor Hukum Indonesia atau AKHI, selanjutnya adalah Himpunan Konselor Hukum Pasar Modal atau HKHPM, selanjutnya adalah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Ketentuan umum dan sekretaris jenderal pertama di Pradi yang pertama adalah ketentuan umum dan sekretaris jenderal pertama Pradi adalah Dr. Oka Hasibuan SHMH sebagai ketua umum dan juga Heri Ponto SH LLM sebagai sekretaris. Jadi ini dibentuk dengan tujuan agar memenuhi ketentuan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang avokat atau Undang-Undang Avokat yang berbunyi dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi avokat telah dibentuk. Oke, selanjutnya adalah mewadahi profesi avokat seperti menyediakan sarana atau tempat untuk mendukung profesi tersebut, baik dalam hal pengaturan, pembinaan, maupun perlindungan haknya sebagai contoh. Di Indonesia, profesi avokat diwadahi dengan organisasi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia atau tadi disebut dengan Pradi, yang memiliki tugas untuk mengatur dan membina dan memberikan dukungan bagi anggotanya. Nah, wadah ini juga bertujuan untuk menjaga integritas profesi avokat dan memastikan semuanya berjalan dengan tugasnya, dengan kode etik atau hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengangkatan avokat, yang merupakan proses penunjukan seseorang untuk menjadi avokat yang biasanya dilakukan melalui suatu prosedur resmi yang diatur oleh hukum atau organisasi profesi avokat. Nah, di Indonesia misalnya pengangkatan avokat dilakukan setelah seseorang memenuhi persyaratan tertentu, seperti menyelesaikan pendidikan khusus profesi avokat, lulus ujian profesi, serta dilantik oleh organisasi avokat yang sah. Yang kedua adalah ketentuan hukum etika profesi avokat. Kode etik avokat mengatur definisi avokat klien, teman sejawat, avokat asing, dewan kehormatan, dan honorarium. Dewan kehormatan bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik serta menangani pelanggaran yang dilakukan oleh avokat. Avokat harus bertakwa, jujur, serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Mereka wajib bersikap sopan, menjaga martabat profesi, serta tidak boleh melakukan pekerjaan yang merugikan kebebasannya sebagai avokat. Avokat juga dilarang berpraktik saat menjabat sebagai pejabat negara. Yang kedua adalah hubungan dengan klien. Avokat harus mengutamakan penyelesaian damai dalam perkara perdata dan tidak boleh menyesatkan klien. Avokat wajib juga memberikan perhatian yang sama terhadap perkara pro bono atau dengan cuma. Yang ketiga adalah hubungan dengan teman sejawat. Avokat harus menghormati sesama avokat, tidak menggunakan kata-kata tidak sopan, dan mengajukan keberatan terhadap avokat lain. Keempat adalah hubungan dengan avokat asing. Avokat asing yang berpraktik di Indonesia harus tunduk kepada kode etik avokat di Indonesia. Yang kelima, cara menangani perkara. Avokat hanya berkomunikasi dengan hakim dalam perkara perdata jika bersama avokat lawan dan dalam perkara pidana jika bersama jaksa. Mereka dilarang mempengaruhi saksi pihak lawan dan harus menjalankan profesi secara bersama serta bertanggung jawab. Ketentuan lainnya, avokat dilarang melakukan promosi berlebihan, mencari publisitas di media atau mengizinkan orang yang bukan avokat menggunakan namanya. Mereka juga tidak boleh menangani perkara di pengadilan tempat mereka sebelumnya bekerja sebagai avokat atau panitera selama 3 tahun setelah berhenti. Juga pelaksanaan kode etik, setiap avokat wajib mematuhi kode etik avokat dan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dan Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik melalui 2 tingkat, cabang daerah dan pusat pengaduan, dapat diajukan oleh klien, avokat lain, pejabat pemerintahan, masyarakat, atau organisasi profesi. Dan ada juga nih prosesnya pengaduan dan pemeriksaan. Yang pertama adalah pengaduan diajukan secara tertulis. Yang kedua, teradu diberi kesempatan membela diri dalam waktu tertentu. Yang ketiga, jiwa teradu tidak merespon keputusan dapat diambil tanpa kehadirannya. Yang keempat, sidang dilakukan tertutup dan keputusan diumumkan dalam sidang terbuka. Putusan Dewan Kehormatan pertama adalah pengaduan ditolak, kedua adalah pengaduan diterima, dan teradu dijatuhi sanksi. Yang ketiga adalah pengaduan tidak dapat diterima. Oke, sekarang bahas tentang sanksi di kode etik profesi advokat. Nah, jika pelanggaran kode etik profesi advokat, apakah dia akan dipidana penjara atau denda ya? Bukan ya guys, jadi kode etik
Jadi sanksi pada kode etik advokat itu tuh berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Nah, kita bahas dulu nih Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi menurut pasal 7 itu ada 3. Nah, yang pertama adalah teguran lisan. Ini nih untuk pelanggaran yang mungkin kategorinya masih ringan. Contohnya seorang advokat yang berpakaian tidak layak masuk ke pengadilan. Mungkin dia memakai pakaian yang casual. Itu mungkin masih ringan guys, tapi termasuk pelanggaran yang tidak menunjukkan profesionalitas. Nah, yang kedua adalah teguran tertulis. Teguran tertulis ini jika masih mengulangi kesalahan setelah ditegur lisan, atau dia pelanggarannya sedikit lebih serius dari yang lisan. Mungkin dia contohnya adalah menelantarkan klien, jadi dia mendapatkan teguran tertulis. Lalu yang ketiga, pemberhentian sementara. Ini bisa sampai dari 3 sampai 12 bulan guys. Contohnya itu seperti advokat yang membocorkan rahasia dari kliennya ke pihak lawan. Nah, dan yang paling berat adalah pemberhentian atau dipecat gitu guys dari profesi advokat dia. Ini berarti sudah sangat berat. Contohnya adalah ketika advokat menerima suap untuk mengubah hasil putusan yang ada. Nah, siapa sih yang berhak untuk memeriksa dan mengadili profesi advokat itu? Jadi berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Advokat, pengawasan advokat ini dilakukan oleh organisasi advokat itu sendiri. Dan menariknya lagi, di pasal 27 ayat 1 diberi kewenangan kepada organisasi advokat untuk membentuk sebuah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Nah, selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya Maria tentang prosedur dari penjatuhan sanksi, itu tercantum di pasal 8 guys, mulai dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang memeriksa advokat tersebut, lalu advokat yang tergugat itu diberikan kesempatan untuk membela diri, dan jika terbukti bersalah, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat ini berhak memutuskan apa sih yang menjadi sanksi mereka. Dan jika putusannya itu berat, maka harus melalui Mahkamah Agung. Sekarang kita membahas sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia PERADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia yang didirikan oleh 8 organisasi advokat yang sudah disampaikan oleh kalian. Nah, sebelasnya ini, pengaduan advokat di PERADI ini itu bisa dilakukan oleh siapapun yang bersangkutan. Contohnya di situ ada klien, sesama advokat, pejabat pemerintah, masyarakat, atau organisasi profesi yang resmi. Jadi mereka bisa melakukan pengaduan nih kepada advokat yang mungkin melanggar kode etik profesi advokat itu. Lalu di pasal 13 dinyatakan bahwa ketika melakukan pengaduan tidak boleh sembarangan, harus disampaikan secara tertulis, bisa lewat Dewan Kehormatan di cabang atau daerah, atau mungkin langsung ke pusat jika tidak ada yang di daerahnya. Cuman harus ditandai kalian memiliki bukti-bukti yang kuat ya. Juga syaratnya bahwa yang teradu memiliki waktu 21 hari untuk memberikan jawaban tertulis. Dan ada syaratnya guys. Jadi Dewan Kehormatan cabang atau daerah itu wajib menginformasikan teradu dalam 14 hari, dan yang teradu harus merespon dalam waktu 21 hari. Kalau tidak, maka dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Dan terakhir kita membahas tentang sanksi. Sanksi di dalam Kode Etik PERADI itu ada dibahas pasal 16. Disinilah sanksi bagi advokat yang tergabung dalam PERADI. Itu mirip ya guys, seperti yang di Undang-Undang tahun 2003. Itu pertama ada peringatan biasa. Ini untuk sanksi yang mungkin pelanggarannya masih ringan. Terus yang kedua itu ada peringatan keras. Nah, ini pelanggaran berat atau pengulangan dari pelanggaran sebelumnya. Jadi advokat itu sudah diberikan peringatan biasa, tapi dia tetap mengulangi, maka dia diberikan peringatan keras. Contohnya, ketika seorang advokat yang sudah diberitahu untuk tidak menelantarkan kliennya atas alasan apapun, namun dia tetap bersikukuh dengan tindakannya, jadi dia dikenakan peringatan keras. Yang terakhir adalah pemecatan dari organisasi advokat. Jadi, buat advokat yang tergabung namun melakukan tindakan yang tidak dapat ditolerir lagi, maka dia akan dikenakan sanksi pemecatan dari organisasi advokat. Contohnya, seperti advokat yang melakukan suap, sehingga harus diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yang keempat adalah simulasi dari kasus pelanggaran. Di sini saya akan membahas tentang simulasi kasus pelanggaran kode etik dari advokat. Sebagai seorang profesional di bidang hukum, advokat memiliki beberapa tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum dengan penuh integritas. Namun, tidak semua advokat menjalankan profesinya dengan baik. Ada yang justru melanggar kode etik dengan merusak kepercayaan publik terhadap profesi ini. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah advokat yang menerima suap. Di sini kita akan membahas bagaimana kasus ini bisa diproses di Dewan Kehormatan Advokat. Kita masuk ke dalam contoh dari penjelasan kasus. Kasus ini bermula ketika seorang advokat yang seharusnya membela kepentingan kliennya dengan cara yang benar, malah dia melakukan kesalahan yang besar, yaitu dia memilih jalur yang salah dengan menerima sejumlah uang dari kliennya dengan tujuan untuk mengamankan keputusan hakim agar pilihannya itu berpihak kepada kliennya. Tindakan ini melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip kejujuran independensi dan larangan melakukan praktik yang melanggar hukum. Di sini kita akan kembali membahas tentang proses di Dewan Kehormatan Advokat atau biasa disingkat dengan DKA. Ketika kasus ini terungkap, Dewan Kehormatan Advokat akan segera menangani kasus ini dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaduan. Kasus ini akan dilaporkan oleh pihak yang mengetahui adanya dugaan suap. Yang kedua, akan dilakukan pemeriksaan bukti dan saksi dengan mengumpulkan bukti seperti rekaman CCTV dan keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Yang ketiga adalah sidang etik.
advokat yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Namun, jika terbukti bersalah, maka akan ada sanksi yang akan dijatuhkan. Yang keempat, ada putusan. Dalam kasus ini, advokat dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berat. Di sini, Dewan Kehormatan Advokat juga memiliki peran penting dalam menjaga profesi advokat tetap profesional dan berintegritas. Sebagai calon praktisi hukum, kita harus memahami bahwa profesi advokat bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga amanah besar yang akan menegakkan keadilan oleh rakyat. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan mekanisme penegakan kode etik advokat di Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas tentang kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, menjaga integritas profesi, yaitu kode etik memastikan bahwa advokat bekerja dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengawasan yang ketat. Pelanggaran kode etik diawasi oleh Dewan Kehormatan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi. Yang ketiga, proses bertingkat. Pengaduan dapat diajukan di tingkat Dewan Kehormatan cabang atau daerah, lalu naik ke Dewan Kehormatan pusat jika ada banding. Yang keempat, yaitu sanksi yang tegas. Pelanggaran bisa dikenai sanksi mulai dari peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemecatan. Berikutnya, yaitu kekurangan. Yang pertama, proses yang panjang dan rumit. Mekanisme pengaduan dan pemeriksaan bisa memakan waktu yang lama karena ada beberapa tingkatan dalam penyelesaiannya. Yang kedua, yaitu potensi konflik kepentingan. Dewan Kehormatan terdiri dari advokat juga, sehingga ada kemungkinan subjektivitas dalam keputusan yang diambil. Yang selanjutnya, yaitu kurangnya transparansi. Sidang kode etik dilakukan tertutup yang bisa menimbulkan kesan kurang terbuka bagi masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu tidak selalu efektif. Ada kasus di mana sanksi tidak cukup memberikan efek jerah sehingga pelanggaran bisa terjadi berulang kali. Jadi, meskipun mekanisme penegakan kode etik ini penting untuk menjaga profesionalisme advokat, tapi masih juga ada tantangan yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan transparan. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dan Terima kasih.